Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yo, Shalom Princess and Princesses! How are you today? Awesome! Incredible! Yes! Awesome kids! Yes, I am! Yes, I am! Halo Awesome Kids! Apakah adik-adik semua sehat-sehat? Apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya siap untuk beribadah untuk hari ini? Yang siap, boleh duduk yang rapi, sikap yang manis. Kita akan mulai untuk beribadah. Semuanya siap untuk beribadah? Siap! Wah, good job. Oke, adik-adik semua, sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Ikutin Karibka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Kiranya Bapa, Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, mari adik-adik ikutin Karibka berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik semua, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya sudah siap adik-adik? Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Karibka mau tanya-tanya sama adik-adik nih. Adik-adik, apakah adik-adik sudah patuhi protokol kesehatan yang sering biasanya Karibka tanyakan sama adik-adik? Masih ingat gak? Apa? Jangan lupa untuk rajin makan sayur, minum vitamin, dan jangan lupa untuk rajin cuci tangan. Nah, adik-adik semua juga jangan lupa untuk apa? Menggunakan masker. Dan ingat-ingat ya, jangan lupa untuk menjaga jarak. Oke. Nah, adik-adik semua ini udah pinter-pinter nih ya.
Nah, Karika harap adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan ya. Karena kita nggak tahu nih, di luar sana virus-virus sudah banyak sekali adik-adik. Lebih baik kita menjaga diri kita ya dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Oke adik-adik semua, tapi Karika mau tanya nih, ada yang masih ingat gak apa aja sih tema-tema kita di bulan September ini? Kan sekarang udah minggu terakhir, berarti kita akan ada minggu apa? Review. Dan mari adik-adik kita ulas tema-tema kita dari minggu pertama. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat minggu pertama? Kita membahas tema apa? Apa? Seorang juru bicara. Ikutin gerakan Karika ya. Seorang juru bicara. Oke, di tema kedua tentang apa adik-adik? Tentang utusan Allah. Oke, ikutin sekali lagi ya. Utusan Allah. Nah adik-adik, di tema ketiga masih ingat? Ada yang masih ingat di tema ketiga tentang apa? Tentang apa? Seorang yang terhormat. Ikutin Karika sekali lagi ya. Seorang yang terhormat. Nah, adik-adik, 3 tema ini akan dibahas pada minggu ini saat adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi diingat-ingat ya, diingat-ingat tema kita selama 1 bulan ini, yaitu yang pertama, seorang juru bicara Allah. Yang kedua, tentang utusan Allah. Yang ketiga, tentang seseorang yang terhormat. Ya, oke. Adik-adik, Karika harap adik-adik dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Nah, sekarang adik-adik kita sudah mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu ini dengan sukacita. Let's go some kids. Let's go some kids, kita nyanyi bareng-bareng ya. Katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah
mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari semuanya duduk yang rapi, sikap yang manis. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Mari kita memuji Tuhan. Mari adik-adik, kita nyanyi lagu ini dari hati kita. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hei, yau, awesome kids. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau gitu adik-adik harus duduk yang rapi, sikap yang manis, buka kuping yang lebar-lebar kalau bisa, dan tunjukkan sikap yang baik-baik. Rapi. Kenapa sih Kak Rifka harus baik dan rapi? Karena kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita tidak boleh mengecewakan hati Tuhan dengan tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh ya. Jadi kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik, bye-bye adik-adik. God bless you.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes! 2021, tahun keberuntungan. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Priska di sini untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu terakhir bulan September. Wah, adik-adik, kita udah sampai di minggu terakhir bulan September loh. Siapa ayo yang selalu bersyukur sama Tuhan Yesus? Sudah sampai di minggu terakhir bulan September. Adik-adik, sudah siap dengarkan firman belum hari ini? Hari ini kan minggu terakhir di bulan September, itu artinya kita mau mengingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan di bulan September ini. Apakah adik-adik sudah siap? Oh, siap. Oke, kalau kayak gitu, mari kita berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sudah memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, dan menari untuk Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus bantu kami ya, supaya kami dapat mendengarkan dan menjawab pertanyaan hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang siap dengar firman katakan, amin. Adik-adik, Kak Priska senang banget deh. Semua adik-adik setia mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, udah ada belum yang hari ini sudah bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita sudah sampai di minggu terakhir bulan September? Ayo, siapa yang udah bersyukur? Kamu lihat, pinter banget, udah banyak yang bersyukur kalau gitu. Nah, karena adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sekarang sebelum kakak mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama adik-adik, kakak mau ulang kembali firman-firman Tuhan selama bulan September. Saksikan ya adik-adik. Tuhan memanggil Nabi Yeremia menjadi juru bicaranya Tuhan sejak dia masih di dalam kandungan. Tuhan memanggil Yeremia untuk memperkatakan perkataannya Tuhan. Awalnya dia menolak karena dia merasa dia masih sangat muda dan dia juga merasa dia tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan menguatkan Nabi Yeremia. Tuhan menjamah mulut Nabi Yeremia dan Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, adik-adik, sejak saat itu Nabi Yeremia menjadi nabi yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan tentang bangsa Israel supaya bertobat dan tidak lagi menyembah pada berhala. Adik-adik, Yehezkiel adalah seorang utusan Allah. Allah mengutus Yehezkiel kepada orang-orang Israel yang saat itu mempunyai sikap yang jahat. Orang-orang Israel yang suka memberontak, tidak dengar-dengaran, mereka keras kepala dan mendurhaka kepada Tuhan. Yehezkiel diutus oleh Tuhan. Yehezkiel diutus oleh Tuhan dan Tuhan berkata kepada Yehezkiel kalau dia tidak boleh takut. Dia tidak boleh takut terhadap orang-orang Israel yang memberontak. Dia juga tidak boleh gentar terhadap orang-orang Israel. Yehezkiel harus tetap menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan yang diberikan untuk orang-orang Israel. Walaupun orang-orang Israel itu mau mendengarkan ataupun tidak, karena mereka sebagai bangsa pemberontak. Dan Tuhan juga berkata kepada Yehezkiel, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Bisa adalah nabi yang baik, yang memperhatikan orang lain dan tidak egois. Kita mau belajar ya adik-adik bahwa cerita Alkitab hari ini, Nabi Elsa memberi makan 100 orang dengan roti dan gandum. Kita harus ingat, pertama, adik-adik harus belajar tidak mementingkan diri sendiri dan tidak pelit. Yang kedua, adik-adik
Nabi Elisa adalah seorang yang menjadi berkat di sekitar orang lain. Nah, adik-adik, sudah dengarkan pengulangan Kak Priska tadi untuk firman-firman Tuhan di minggu-minggu sebelumnya. Sekarang adik-adik sudah siap jawab pertanyaan belum? Waduh, udah banyak yang angkat tangan. Sabar ya adik-adik, duduk yang manis dulu, duduk yang manis semuanya. Kak Priska akan siap-siap mengajukan pertanyaan nih. Adik-adik pasang telinganya. Dengar-dengaran, dengarkan dulu pertanyaannya ya adik-adik ya. Siap? Siap jawab pertanyaan? Waduh, sudah banyak yang duduk rapi-rapi manis-manis. Bagus semuanya, siap-siap ya. Oke, pertanyaan pertama. Dari firman di bulan September ini, siapakah nabi yang menjadi juru bicaranya Allah? Angkat tangan. Angkat tangan. Wah, sudah banyak yang angkat tangan. Jawabannya siapa? Siapa? Nabi Yeremia. Bagus adik-adik. Pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Siapa nabi yang menjadi God's messenger atau utusan Allah? Siapa? Oh, itu yang baju merah jawab. Nabi Yehezkiel. Betul. Pertanyaan ketiga. Siapa nabi yang tidak memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain? Nah, nabi ini juga kita belajar juga waktu bulan lalu. Siapa namanya? Nabi siapa? Oh, sekali ini ada yang pakai baju biru sama baju coklat yang jawab. Nabi siapa? Nabi Elisa. Betul adik-adik. Nah, berikutnya ya. Adik-adik sudah jawab. Nabi Yeremia adalah nabi yang menjadi juru bicaranya Allah. Nah, Nabi Yeremia itu kan sudah dipilih oleh Allah untuk diutus Tuhan menjadi juru bicaranya Allah semenjak ia berada di dalam kandungan loh adik-adik. Nah, adik-adik sudah juga mendengarkan apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Yeremia. Nah, karena adik-adik semuanya itu sudah dirancangkan Tuhan. Panggilan adik-adik masing-masing sudah dirancangkan oleh Tuhan. Nah, apa coba yang adik-adik bisa pelajari? Ingat nggak? Ayo. Nah, sebagai juru bicaranya Tuhan, Nabi Yeremia juga bertugas untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada umatnya. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Nah, kan panggilan adik-adik sudah jelas dirancangkan oleh Tuhan nih. Terus yang adik-adik pelajari dari Nabi Yeremia adalah apa? Ayo, satu, tidak boleh apa? Tidak boleh takut. Nah, adik-adik tidak boleh takut karena rancangan Tuhan dahsyat untuk setiap dari masing-masing adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh takut. Adik-adik juga harus memperkatakan rancangan-rancangan yang ada dalam rencana-rencana Tuhan. Seperti adik-adik juga harus tidak boleh takut untuk memperkatakan kesembuhan, mendoakan kalau ada teman-teman yang sakit, papa mama yang sakit. Nah, adik-adik tidak boleh takut untuk memperkatakan, untuk mengatakan rencana-rencana Tuhan, segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Oke adik-adik, ingat ya. Nah, berikutnya dari Nabi Yehezkiel yang kita pelajari di minggu kedua bulan September. Adik-adik, ingat gak apa yang dipelajari dari Nabi Yehezkiel? Nabi Yehezkiel itu kan tadi adik-adik sudah jawab, dia adalah utusan Allah. Nah, dia adalah utusan Allah yang menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel yang waktu itu memberontak dan mendukakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Nah, tugas adik-adik apa yo? Ingat gak? Gimana? Oh iya betul.
betul. Adik-adik juga tidak boleh mendukakan hati Tuhan. Betul, harus selalu ingat dengan perintah-perintah Tuhan. Betul. Terus apalagi yang dicontoh dari Nabi Yehezkiel? Iya, apa? Oh iya, harus selalu menurut kata-kata papa mama. Harus selalu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Betul banget. Aduh, Kakak Priska senang deh dengarnya. Jawaban adik-adik yang baik. Tapi kalau udah jawabnya baik, jangan lupa ya, harus dilakukan. Oke adik-adik, harus setia melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi adik-adik bilang. Oke adik-adik? Sip. Berikutnya lagi. Nah, tadi kan kakak tanya, siapa nabi yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain? Adik-adik sudah jawab kan tadi kan? Nabi Elisa gitu. Nah, sekarang ayo, apa lagi yang dipelajari dari Nabi Elisa? Jadi adik-adik harus apa dari firman Tuhan yang disampaikan mengenai Nabi Elisa? Adik-adik harus bagaimana? Ayo. Apa? Oh iya, benar. Adik-adik nggak boleh pelit. Terus apalagi selain nggak boleh pelit, apalagi? Iya? Iya? Harus berbagi. Ya ampun, pinter-pinter banget adik-adik kakak ini. Nah, adik-adik tidak boleh pelit dan harus saling berbagi. Kalau ada yang kurang dari teman-teman atau ada yang membutuhkan, adik-adik nggak boleh pelit, harus saling berbagi, harus mau berbagi sama orang lain. Pintar. Jangan lupa juga ya, harus dilakukan ya adik-adik. Kalau misalnya melihat ada teman-teman adik-adik atau sekitar adik-adik ada yang kekurangan atau ada yang membutuhkan, adik-adik harus nggak boleh pelit dan harus mau memberi, harus mau berbagi. Juga sama adik atau kakak juga harus nggak boleh pelit dan harus mau berbagi makanan, berbagi mainan. Harus membiasakan kebiasaan yang baik seperti Nabi Elisa, mementingkan kepentingan orang lain. Gak boleh pelit, harus berbagi. Oke adik-adik, sip. Oke adik-adik, sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Kak Priska sudah selesai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sepanjang bulan September ini dari cerita firman Tuhan sepanjang bulan September. Nah, sekarang kita mau apa? Ayo. Jangan lupa kita mau berdoa. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan sepanjang bulan September. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi firman Tuhan sepanjang bulan September. Tuhan Yesus, bantu kami ya, supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Papa Mama, kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah dengar firman Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai minggu ini. Adik-adik, selamat menikmati waktu kembali dengan keluarga adik-adik. Ingat ya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, harus rajin cuci tangan kalau habis bermain atau habis dari luar. Kalau misalnya perlu banget pergi keluar, adik-adik harus pakai masker. Pinter. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.